Selamat sore Jumat, Shalom. Selamat datang dalam ibadah minggu di Gereja Maranatha. Sebelum ibadah ini dimulai, ada satu lagu pujian untuk mempersiapkan kita dalam ibadah di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 19 Maret 2023, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT perkawinan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 12 Maret 2023 pukul 9.00 WIB sebesar Rp17.038.000. Syukur sebesar Rp4.545.000. Persepuluhan sebesar Rp9.429.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.236.000. Penerimaan kolekta Minggu 12 Maret 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.590.000. Syukur sebesar Rp738.000. Persepuluhan sebesar Rp405.000 dan sarana fisik sebesar Rp618.000. Kebaktian Minggu 19 Maret 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Joyce Fabeat. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab dari pertama Petrus 4 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu kelima Sengsara Kristus. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Kuartet Tuagama Klasis Kota. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 8, ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 275. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, kami mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Sengsara Kristus yang kelima ini. Shalom, Ambon, 19 Maret 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
Selamat sore jemaat Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dalam kebaktian Minggu Sengsara yang kelima ini. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari di Minggu Laetare ini. Jemaat silahkan duduk. Bersukacitalah dalam pengharapan sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kita pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudaraku, di Minggu Laetare ini kita diajak untuk mengerti dan memahami bahwa sukacita orang percaya adalah menjadi bagian dalam penderitaan yang Yesus alami. Derita adalah bagian dari hidup kita. Kelemahanlah yang sering menutupi diri kita untuk mengalami dan merasakan cinta kasih Kristus. Oleh sebab itu, marilah mengaku segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sukacita dalam Tuhan akan selalu membawa kita pada pengharapan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia. Mari jemaat silakan berdiri. Jemaat kekasih Kristus, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah
dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sebab untuk itulah kita dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Jemaat, kita akan ada dalam pelayanan firman dan pembacaan di sore hari ini terambil dari 1 Petrus 4 pasal 12 hingga yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga yang ke-19. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau di saat ini kami boleh beribadahkan Tuhan. Kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta itu boleh menjadi kekuatan sukacita di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami di usbu yang baru. Berfirmanlah Tuhan Yesus, jadikanlah kami semua pelaku firman. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 hingga yang ke-19 di bawah judul Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri
yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat sore, shalom. Dalam tradisi liturgi gerejawi, ada 2 hari Minggu yang dalam tata kebaktiannya dan seluruh ornamen yang digunakan menggunakan warna merah muda, yaitu pada Minggu Sengsara Tuhan yang kelima yang hari ini kita rayakan, yang biasanya disebut sebagai Minggu Laetare. Dan minggu yang kedua adalah pada Minggu Advent yang ketiga, yang biasa kita sebut sebagai Minggu Gaudate. Laetare dan Gaudate adalah bahasa Latin yang berarti bersukacitalah. Pertanyaannya untuk kita, mengapa di sela-sela minggu sengsaranya Tuhan yang sedang kita rayakan, kita semua diajak untuk bersukacita? Bukankah ketika kita menghayati penderitaan Kristus, maka dengan begitu kita harus sungguh-sungguh turut merasakan apa yang Kristus rasakan. Dan karena itu bolehkah kita bergembira dan bersukacita di dalam penderitaan Tuhan? Sebenarnya Ibu Bapak, saudara jemaat yang terkasih, ketika kita diajak untuk bersukacita pada perayaan Minggu Sengsara Tuhan yang kelima, kita semua sebenarnya sedang disadarkan bahwa kita sudah separuh jalan dalam penghayatan kita akan kesengsaraan Tuhan. Bahwa tidak lama lagi kita semua akan turut dalam kebahagiaan dan kemenangan bersama Tuhan di dalam momen Paskah atau kebangkitannya. Dan karena itu memang karya penyelamatan yang sudah semakin mendekat ini harus kita sambut dan syukuri dengan ungkapan syukur dan sukacita. Sebab jalan-jalan penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengerjakan kemuliaan, dan Ia mendapatkan kemuliaan pada momen Paskah itu. Maka kita pun sebenarnya patut bersukacita bila kita menghayati dan turut ambil bagian di dalam penderitaan yang telah dialami Kristus. Sebab apa jemaat? Sebab kita pun akan mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Dan ini yang harus selalu kita ingat, kita sadari ketika kita menghadapi berbagai pergulatan dan pergumulan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku,
Tema minggu yang disodorkan kepada kita itu adalah dalam derita, berbahagia, dan bersukacitalah. Ini statement yang paradoks. Bagaimana mungkinkah di dalam derita kita bersukacita dan bergembira? Derita adalah sebuah kondisi, kenyataan, perasaan yang sungguh tidak menyenangkan. Yang kalau kita alami atau sekelompok orang alami, sebuah komunitas alami, itu sama sekali tidak menggembirakan. Tidaklah membuat kita harus bersenang-senang dan bersukacita. Dan saya yakin itu semua tidak ingin kita alami. Sebab yang kita rindukan adalah suasana kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kalau boleh jauh dari penderitaan. Sebab penderitaan seringkali membuat ketika kita mengalaminya, yang ada itu hanya sengsara, sedih, mengeluh, kecewa, putus asa, hilang harapan. Ada banyak orang yang menyalahkan diri sendiri ketika dia menderita. Ada yang menyalahkan orang lain, ada juga yang menyalahkan Tuhan dari penderitaan-penderitaan yang dialami. Dan ini membuktikan bahwa bukan hal yang mudah untuk seseorang bisa bergembira, berbahagia, bersukacita di dalam penderitaan. Hanya orang-orang yang dengan kualitas spiritualnya itu yang tinggi yang mampu bersikap seperti ini. Nah, bagaimanakah kita harus menyiapkan kualitas spiritual kita seperti itu, supaya kalaupun kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, masalah, tantangan, dan penderitaan, kita bisa juga berbahagia dan bersukacita. Nah, karena itulah bacaan kita hari ini 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19 hendak menolong kita semua memahami bagaimana seharusnya kita membangun perspektif, memiliki cara pandang yang benar terhadap penderitaan, supaya kita pun boleh berbahagia dan bersukacita di dalamnya. Jemaat yang beta kasihi, ketika Rasul Petrus menulis surat ini, sebagaimana yang tadi telah kita baca, ternyata memang dia tidak menyangkali adanya kenyataan penderitaan, lalu menjanjikan kehidupan sebagai orang-orang Kristen itu indah-indah atau muluk-muluk. Tidak. Bagi Rasul Petrus, penderitaan itu bukan untuk disangkali, bukan untuk dihindari, melainkan harus dihadapi. Dan bagaimana seorang Kristen bersikap terhadap sebuah realita penderitaan? Dia mengatakan sebenarnya dari perspektif atau cara pandang iman Kristen ada 2 bentuk penderitaan. Yaitu yang pertama, penderitaan yang disebabkan karena melakukan dosa dan berbagai bentuk kejahatan. Dan yang kedua, penderitaan karena sebuah keniscayaan sebagai para pengikut Kristus. Dengan kata lain, ibu bapak, penderitaan yang tidak dianjurkan oleh Allah dan penderitaan yang dianjurkan oleh Allah yang kemudian kita bisa sebut itu penderitaan Kristen. Bahwa penderitaan Kristen adalah penderitaan yang punya tujuan, yaitu kehidupan kekal. Artinya ibu bapak, jika seseorang atau seorang Kristen harus menderita, maka itu karena ia taat dan setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Seorang Kristen yang menderita itu karena dia berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Seorang Kristen yang menderita itu karena imannya kepada Kristus, itu yang dibilang penderitaan Kristiani, menderita sebagai Kristen. Maka dari perspektif ini ibu bapak saudara jemaat, kita bisa melihat penderitaan sesungguhnya merupakan sarana yang dipakai Allah untuk menguji dan memurnikan iman kita.
sekaligus membentuk karakter hidup beriman kita supaya kita semakin berkualitas. Sebab memang Tuhan tidak mau menghendaki kita semua anak-anaknya, para pengikutnya menjadi anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang gampang-gampangan saja, yang instan, yang lemah, yang murahan, yang mudah goyah. Dan kita lihat biasanya emas akan semakin menjadi murni jika dia berada di dalam api peleburan. Jadi jika karena iman kepada Kristus dan kehendaknya lalu kita menderita, maka justru itu kita harus bersukacita. Karena apa? Karena kita telah turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus dan ada jaminan keselamatan kekal yang menjadi bagian milik kita. Itu dasar pengharapan dan sukacita ketika kita berhadapan dengan penderitaan oleh karena nama Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian ini memang sengaja ditulisnya untuk menguatkan orang-orang yang pada waktu itu sedang berada dalam kondisi sulit dan terpuruk, menghadapi penderitaan dan penganiayaan karena mengikuti Yesus. Sesama orang Kristen yang berada di Kekaisaran Romawi. Sebab surat ini baik 1 Petrus, 2 Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus dengan konteks yang demikian. Dan apa yang ditulisnya ini sebenarnya mau menggenapi amanat langsung dari Tuhan Yesus kepadanya. Itu bisa kita baca Ibu Bapak dalam Lukas 22 ayat 32, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Tuhan mengatakan kepadanya, kamu adalah batu karang yang akan menguatkan, membuka jalan, meneguhkan, menguatkan iman orang lain. Dan Petrus membuktikan itu sungguh-sungguh. Dia tampil menguatkan saudara-saudara seiman yang pada waktu itu memang menghadapi penderitaan yang luar biasa. Ibu Bapak Saudara jemaat, memang pada masa pemerintahan Kekaisaran Romawi saat surat ini ditulis dengan Kaisar Nero yang menjadi pemimpinnya. Ini kaisar yang terkenal membenci orang Kristen. Sehingga di masa itu orang Kristen ditempatkan sebagai warga negara kelas paling bawah dan mereka selalu dipandang rendah oleh warga Romawi. Orang Kristen tidak diberikan hak yang sama dengan orang Yunani dan Yahudi yang juga notabene adalah penduduk Romawi. Malah orang Kristen difitnah sebagai penyebab kebakaran kota Roma dan mereka dikambing hitamkan untuk insiden ini. Itulah Ibu Bapak awal mula kenapa orang Kristen diperlakukan dengan keji di luar batas kewajaran dan menjadi korban pembantaian yang kejam saat bagian ini ditulis. Dalam catatan sejarah pada masa yang sulit itu ada yang jahit dalam kulit binatang lalu dilemparkan untuk dicabik-cabik tubuhnya oleh anjing dan serigala ganas. Ada pula tubuhnya yang dibalut dengan ter, dengan lilin dan kemudian dipasang sebagai tiang-tiang dan dijadikan obor di halaman istana di kebun milik Kaisar Nero. Dan ini sangat memiriskan. Orang percaya dalam menghadapi kenyataan itu. Dalam konteks inilah Petrus hadir dan memberikan penguatan. Jangan heran melihat nyala api siksaan yang seperti itu. Jangan heran menjalani siksaan yang berat seperti itu. Sebab Kristus pun telah menderita penderitaan badani yang seperti itu. Tetapi ketaatan dan kesetiaannya membawa ia pada jalan kemuliaan.
Maka kalau dalam kondisi yang demikian, orang Kristen bisa tetap setia beriman kepada Yesus meskipun dianiaya, bahkan bersedia mengorbankan nyawa. Dalam penderitaan yang demikianlah kemuliaan disediakan. Ini yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen pada masa itu yang menyebabkan Kaisar Nero dan banyak orang Romawi menjadi resah melihat cara hidup orang Kristen yang tetap setia beriman. Dalam penderitaan itu mereka tidak berlaku jahat, melainkan mereka terus mengedepankan kehidupan yang saling menolong menopang karena mereka minoritas. Mengasihi, mengampuni, saling melayani, semakin menunjukkan kualitas iman mereka. Dan ini hadir dari apa Ibu Bapak? Dari buah-buah pelayanan Injil yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus. Sebab kita tahu kesetiaan dan ketaatan rasul-rasul ini kepada Kristus juga menghantarkan mereka mati martir dalam pemerintahan kekaisaran Nero yang sedang berlangsung. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hal yang menarik dijelaskan dalam bagian ini, bahwa penderitaan itu harus dialami dan dihadapi dengan tetap beriman kepada Kristus akan membawa kemuliaan. Tapi ada yang diingatkan oleh Rasul Petrus, kalau kamu mau menderita, jangan ada di antara kamu yang mau menderita karena melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang tidak dikehendaki Allah. Sebab penderitaan yang seperti itu bukanlah penderitaan Kristen. Dan itu tidak menjamin kehidupan, keselamatan kekal. Sebab penderitaan Kristen akan selalu menghasilkan kualitas hidup beriman yang nyata nampak dalam perbuatan-perbuatan kebaikan, bukan kejahatan. Ibu bapak, saudara, jemaat yang terkasih, ini memang sebuah peringatan yang saya kira betul. Sebab di tengah-tengah situasi penderitaan yang kadangkala dialami oleh kita, karena keterlanjuran, kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, hilang pengharapan, bisa saja kita kehilangan kendali dan kontrol, lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kejahatan, dosa, dan kekeliruan. Dan ini yang diingatkan oleh Rasul Petrus, jangan seperti ini. Kalau kita mau menderita sebagai orang Kristen adalah dengan melakukan perbuatan yang baik dan benar, bukan kejahatan dan dosa. Oleh karena itu ibu bapak, saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, berkaca dari apa yang dialami dalam kenyataan pengalaman hidup beriman orang percaya pada konteks surat ini, tentu kita beda. Sebab kita tidak sedang mengalami suatu kondisi kenyataan penganiayaan secara badani yang luar biasa. Kita sedang tidak bergumul dengan kenyataan-kenyataan yang sulit seperti itu. Tapi bahwa fakta penderitaan itu senantiasa kita alami dalam hidup ini ibu bapak. Bukan cuma mereka dalam konteks di sana. Tapi kita dalam konteks sekarang ini juga bergumul dengan penderitaan dan masalah masing-masing. Dalam hidup rumah tangga menderita karena ekonomi keluarga yang susah. Menderita karena kesehatan yang terganggu. Hubungan suami istri yang retak. Orang tua dan anak-anak yang juga punya hubungan tidak bagus. Atau juga relasi dengan sesama juga tidak memberikan sesuatu yang baik. Dan
dalam penderitaan yang seperti ini kita diminta untuk mari menjalaninya dengan sabar, dengan keikhlasan, dengan penuh kerelaan. Jangan bimbang dan kecewa putus asa menghadapi penderitaan yang menghampiri hidup. Tetap berbahagia dan bersukacitalah sambil meyakini bahwa Allah itu senantiasa peduli dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi memang ketika tema ini memberi sebuah penegasan kepada kita untuk tetap berbahagia dan bersukacita sekalipun ada dalam penderitaan, sekali lagi ini memang bukan mudah, tapi juga bukan berarti tidak mungkin untuk kita wujudkan. Sebab kesukaan dan sukacita itu bukan berasal dari pengalaman kehidupan kita yang berasal dari lingkungan atau keadaan atau segala hal yang kita miliki yang menjaminkan rasa sukacita dan bahagia itu. Keadaan-keadaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Sukacita adalah pemberian Allah di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang memimpinnya kepada perubahan hidup. Sehingga dia tahu kalau dulu sudah bikin salah banyak, dulu melakukan kejahatan, dulu melakukan dosa, tinggalkan. Sebab telah disuci bersihkan oleh darah Kristus, harus hidup dalam sukacita dengan tidak lagi mengingat itu. Sukacita juga sebenarnya adalah sebuah pilihan. Sebab dalam penderitaan ibu bapak kita bisa memilih untuk tetap bersukacita atau meratapi diri. Dan mari kita diingatkan, kalaupun kita diperhadapkan dengan penderitaan, lalu kita jadi putus asa, marah, kadang juga rasa diri tidak layak menerima penderitaan itu, ini sesuatu yang spontan ya. Tapi hadapi semua itu juga dengan selalu berserah kepada Tuhan di dalam doa. Karena itu kekuatan kita. Sehingga kita bisa bersukacita bukan saja ketika keadaan kita baik-baik, tapi ketika kita sedang dalam penderitaan atau dalam masalah, itu juga kita bisa tetap bersukacita. Karena itu perwujudan dari iman kita kepada Tuhan. Yakin bahwa di situasi dan kondisi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Nah, firman ini ingatkan kita ibu bapak. Dalam dunia sekarang ini banyak hal ditawarkan kepada kita untuk menjauh dari penderitaan sebagai orang Kristen. Yang kadangkala karena jabatan, kedudukan, uang, tawaran, giur sekali, menggiurkan. Kita mengingkari iman kita kepada Tuhan. Kita tidak turut ambil bagian dalam penderitaan. Dan masih banyak praktek-praktek kejahatan yang tersebar sana sini, yang mestinya harus kita hindarkan. Sebab itu kalau firman hari ini menegaskan kita tentang bagaimana kita jangan menderita karena berbuat jahat, kiranya itu kita hayati dan kita lakukan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita kepada Tuhan yang sudah rela menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita semua. Ini firman yang disampaikan kepada kita di minggu yang kelima ini. Dengan selalu menaruh pengharapan kepada Kristus. Tidak pernah sia-sia. Iman yang kita taruhkan untuk Kristus. Dengan memilih jalan penderitaan, sekalipun tidak banyak orang jalan di jalan itu. Tapi fakta bahwa kemuliaan dan hidup kekal bersama Kristus menjadi jaminan, itu yang harus ditaruh di dalam dada. Supaya apapun yang kita jalani, bisa kita jalani dengan hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara dan saya dalam meresponi firman ini dan kemudian melakukannya di dalam hari-hari hidup kita ke depan. Amin.
Mari silakan semua berdiri dan bersama dengan semua orang yang bersuka cita dalam pengharapan, kita akan mengaku iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari berkata begini: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke surga. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian kuartet Tuagama Klasis Kota Ambon. Bapak Ibu Jemaat, selamat sore dan shalom. Izinkanlah kami selaku Tuagama Klasis GPM Kota Ambon untuk kali kedua memberikan pujian kepada Allah, sekaligus merupakan persiapan penguatan kapasitas Tuagama di Bali. Di dalam Tuhanku sungguh berarti hidupku. Waktu berlalu tak terasa pergi, masihkah ada yang lebih berarti? Dendangkan laguku di tanah gersang, kering membisu. Semakin ku bersenandung, semakin ku dapati damai di hatiku. Lagu syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesusku, oh sahabatku, yang selalu mengasihi daku. Kasihnya sungguh luar biasa. Satu persatu ku ayun langkahku di tanah gersang berbatu. Oh, tanpa terasa langkah semakin jauh bersama Yesus, tentram hidupku. Oh, Dengarkanlah
nyanyikan bagi Yesus, oh sahabatku, yang selalu mengasihi hidupku. Kasih-Nya sungguh luar biasa. Aku syukur selalu ku nyanyikan bagi Yesus, oh sahabatku. Kasih-Nya luar biasa. Kasih-Nya luar biasa. Kasih-Nya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya. untuk kedua
Ya Tuhan Allah, korban yang agung, di hadapan-Mu telah terkumpul seluruh pemberian umat-Mu. Bapa berkenan menerima dan memberkatinya, serta melayakannya untuk menopang seluruh pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja dan umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita tenang, kita ada dalam doa syafaat, akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah Tuhan kami. Allah yang kaya akan rahmat dan berlimpah kasih setia. Allah yang kami sembah dan imani dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati demi menyelamatkan kami semua. Sungguh kami bersyukur dan bersukacita di hari ini Bapa, hari di mana kami telah masuk dan memaknai minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Sebab kami tahu sebagai orang-orang yang berdosa, kami telah menerima kasih karunia yang ajaib. Pemberian cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kami semua melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kasih karunia dan anugerah yang memampukan kami untuk menjalani hidup sampai di saat ini. Dan bahkan yang membuat kami bisa bersukacita dan bergembira manakala kami diperhadapkan dengan banyak persoalan, tantangan dan penderitaan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, supaya apapun keadaan yang kami alami, masalah, tekanan, himpitan, persoalan, pergumulan-pergumulan kehidupan kami tetap memilih percaya dengan sungguh dan mempercayakan diri kepadamu ya Bapa Allah yang sangat mengerti dan yang peduli kepada kami semua. Allah yang tetap masih mau memberikan kepada kami kesempatan untuk terus hidup, bekerja, berkarya dengan setiap talenta, potensi yang ada pada kami. Kami meyakini bahwa di minggu yang baru yang kami masuki ini, kehidupan kami diberkati dalam segala hal yang kami kerjakan. Maka kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, berkatilah setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, dan persekutuan jemaat yang datang berkebaktian di sore hari ini. Berkatilah mereka di dalam hari-hari hidup yang dimasuki. Di tempat-tempat mereka bergumul, di usaha-usaha yang mereka jalankan, di tempat pengabdian maupun pelayanan, dalam kesatuan hati untuk membangun kehidupan keluarga, bahkan persekutuan jemaat. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ya Bapa, kami sungguh mau berserah kepadamu sebab kami tahu bahwa di sepanjang minggu ini kami tidak berjalan sendiri. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, memegang erat tangan kami. Bahkan Tuhan menggendong kami karena terkadang oleh karena beratnya tekanan dan pergumulan hidup, kami tidak mampu menanggungnya. Dan kami percaya kami diberikan hikmat dan kemampuan oleh Tuhan melakukan berbagai peran dan tanggung jawab kami, sehingga Tuhan membantu kami dalam melakukan tanggung jawab, baik selaku orang tua, sebagai ayah, ibu, sebagai suami, istri, anak-anak,
sebagai pimpinan, sebagai bawahan, semua kami dapat melakoninya dalam keteladanan kepadamu dan terus berjuang mewariskan nilai-nilai iman, karakter moral yang baik kepada semua orang. Dimulai dari kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Sebab itu kami percaya kiranya Tuhan menolong kami menjadi sumber dan pendoa bagi anak-anak kami selaku orang tua. Biarlah masa tua kami berlimpah dengan sukacita dan damai sejahtera, dan kami menjadi kekuatan untuk tetap menopang kehidupan anak-anak dan cucu-cucu. Kami berdoa supaya dalam kehidupan kami, tanggung jawab selaku suami dan istri, kami pun mampu membangun relasi dengan sebaik-baiknya. Hidup dalam keluarga yang rukun dan harmonis, yang kuat menghadapi segala tantangan, persoalan, masalah, penderitaan yang kadangkala mengganggu dan membuat retak rumah tangga kami. Kami mohon Tuhan tolong kami untuk saling mengerti dan memahami, lalu membangun hidup rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kami pun mendoakan supaya anak-anak kami yang adalah milik pusaka-Mu ya Bapa, diberkati di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, di dalam masa depan, dalam upaya mencari-cari pekerjaan ataupun juga mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Kami yakin Tuhan tidak pernah akan meninggalkan semua anak-anak yang sedang bergumul dengan beratnya pendidikan, teristimewa di ujung-ujung pendidikan ataupun studi yang mereka jalani. Tolonglah dan berikanlah kegemilangan hasil pada akhirnya untuk semua anak-anak yang berjuang ke arah itu. Kami pun percaya ya Bapa bahwa ibu bapa, saudara-saudara yang sedang bergumul sebagai ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, juga diberkati Tuhan dalam kehidupan sepekan ini. Sebab tangan Tuhanlah yang menguatkan mereka. Tangan Tuhanlah yang meneguhkan dan memampukan mereka menjalani hidup ini dengan meyakini mereka tidak pernah sendiri. Tapi kami juga meminta supaya kami diberi hati yang penuh belas kasihan, empati, kepedulian sebagai satu komunitas saudara-saudara seiman yang saling peduli. Dan karena itu kami mampu memberikan bantuan, perhatian, kebaikan kepada semua orang yang ada nyata dalam berbagai pergumulan dan kesulitan-kesulitan hidup. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi semua yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Pulihkanlah mereka oleh karena kasih dan sayang-Mu ya Tuhan. Tidak ada penderitaan seberat apapun yang tidak sanggup untuk Tuhan sembuhkan. Sebab Tuhan adalah dokter yang agung, yang berkuasa atas tubuh jasmani kami. Karena itu dalam iman pengharapan, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan semua yang sedang bergumul dan berharap belas kasihan-Mu, supaya mereka pun menikmati hari-hari hidup yang baik ke depan. Kerja, beraktivitas seperti biasanya. Bapa, seluruh kehidupan kami di saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami minta Tuhan lawat dan berkati setiap kami. Dengan apa yang kami lakukan, kiranya ada demi keberlanjutan kehidupan kami masing-masing dan keluarga-keluarga kami. Kami datang dan mendoakan seluruh kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kota Ambon. Teristimewa dalam kesiapan jemaat ke arah peneguhan anak-anak calon sidi Gereja Protestan Maluku yang ada di 21 jemaat. Tuhan memberkati mereka semua, supaya kiranya anak-anak ini pada waktunya mampu mengkonfirmasi iman mereka sendiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Mereka akan mengaku untuk setia menjadi pengikut-pengikut Kristus, turut ambil bagian dalam penderitaan-Mu, tidak mudah menyerah dan menyangkal iman oleh karena berbagai tawaran dan giuran dunia, bahkan tidak berlaku dosa dan kejahatan hanya karena sesuatu hal yang
mungkin saja menjadi alasan untuk mereka melakukannya. Tuhan, kami minta supaya berkat-Mu ada, menyertai semua jemaat. Dan dengan begitu berkat-Mu pun akan tercurah di dalam kehidupan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Bapak Ketua Klasis, Sekretaris Klasis, dan Ibu Bapak MPK, bersama dengan semua sekbid, semua para pegawai di kantor Klasis. Allah memberkati peran dan karya mereka untuk mengembangkan Klasis ini. Dalam segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, topang mereka dengan kuasa kasih Tuhan. Supaya apapun yang dikerjakan memberi buah bagi kehidupan banyak orang. Kami bersyukur bahwa oleh karena kasih dan sayang Tuhan, diberikan kesempatan kepada Ibu Bapak Tua Agama akan melakukan kegiatan ke Bali. Beberapa waktu ke depan ini mereka akan pergi. Kepada Tuhan kami memohon penyertaan dan penjagaan Bapa untuk maksud-maksud ini. Agar berkenan Tuhan tolong hingga selama seminggu hal-hal yang berkaitan dengan agenda yang sudah dipersiapkan demi kebutuhan pengembangan kapasitas mereka sebagai tua agama, Tuhan Allah memberkati. Kiranya kesempatan ini menjadi bagian sukacita, mungkin juga hal yang baik bagi keberlangsungan hidup para tua agama ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, diberkatilah gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku yang di dalamnya kami ada. Pimpinan kami di Sinode, MPH Sinode, di klasis-klasis dalam 34 klasis, dan juga Ibu Bapak para pelayan di 769 jemaat yang tersebar di Maluku, Maluku Utara. Padamu kami selalu meyakini bahwa gereja ini adalah milik-Mu, maka sepatutnya kami berjalan dalam koridor kehendak kasih Tuhan. Apapun persoalan masalah yang sedang dihadapi oleh gereja, ataupun kemajuan-kemajuan yang dihadirkan oleh gereja, semua itu Tuhan melihatnya. Tuhan akan menolong dan membantu. Tuhan akan membuat sehingga gereja tetap ada, menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Tuhan, kami percaya berkat yang sama juga tersedia untuk pemerintah kami, pemerintah bangsa-bangsa di dunia ini. Pemerintah bangsa Indonesia, Provinsi Maluku, Kota Ambon, semua orang yang Tuhan Yesus kasih kewenangan bagi mereka untuk memimpin dan mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan hidup banyak orang di sini. Kiranya Allah memberkati kehidupan mereka pribadi dan rumah tangga. Dalam kepemimpinan yang takut kepadamu, maka masyarakat akan menikmati kehidupan yang damai sejahtera. Jauhkanlah daripada seluruh proses pemerintahan ini perilaku yang menyimpang, yang kadangkala mengabaikan hak yang harus dimiliki oleh masyarakat. Mereka tetap setia menegakkan keadilan, kebenaran, mengupayakan kesejahteraan dan kebaikan melalui peran-peran dan layanan publik yang dilakukan. Mereka pun manusia ya Allah, dan karena itu berkati, lindung, dan pelihara. Ya Allah, kami datang dan menyerahkan kehidupan ini kepadamu. Syukur kepada Tuhan yang tidak meninggalkan kami berjalan mengikuti kehendak sendiri. Firman-Mu telah memandu kehidupan kami, bahwa kami memang harus tetap setia, tabah, sabar, di dalam menjalani hari-hari hidup yang penuh penderitaan. Kalaupun karena iman kami kepada Tuhan kami dinista, kalaupun karena melakukan kebaikan dan kebenaran kami dijauhi, kalaupun karena melakukan sesuatu yang berdampak bagi kebaikan orang lain kami dikritik, biarlah itu kami terima dengan hati yang lapang dan luas, sebab kami tahu kami telah turut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan, dan kemuliaan menjadi bagian milik kami. Jauhkan daripada kami kecenderungan hati untuk melakukan dosa dan kejahatan, sebab itu tak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, malah mempermalukan kemuliaan-Mu. Sebab itu menyadari sungguh keberadaan kami ya Allah
selaku umat dan para pelayan, hanya manusia berdosa yang membutuhkan pengampunan daripadamu, ya Bapa. Maka ampunilah salah dan dosa kami semua yang seringkali kami lakukan, entah nyata pun tersembunyi, tapi jendela jiwa kami terbuka di hadapan Allah untuk menyelidiki hati dan pikiran kami, supaya kalaupun ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kasihani dan barui kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu dalam menapaki hari-hari hidup ke depan. Di atas nasar pengucapan syukur persepuluhan, seluruh akta puji-pujian, persembahan yang diberikan oleh umat dalam kebaktian Minggu Sengsara 5, dengan semua ibu bapa, saudara-saudara yang telah berperan dalam fungsi dan peran mereka untuk membantu sehingga kebaktian ini boleh berlangsung dengan baik, Allah pun memberkati kehidupan masing-masing. Ini doa dan syafaat yang kami bilang kepadamu, bukan karena kami layak Bapa, tapi karena Tuhan sayang kami semua. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami, karena itu mau rela berkorban demi keselamatan hidup kami menyampaikan syafaat ini dan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat silakan berdiri.
Ibu Bapa, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita semua telah dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Itu berarti kita pun turut mengambil bagian dalam penderitaannya. Tetaplah berpengharapan agar mampu bertahan dalam berbagai cobaan dan derita hidup, sambil tetap mengerjakan keselamatan di dalam janji berkat Tuhan. Mari terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian Minggu Sengsara yang kelima boleh selesai. Selamat malam jemaat, Shalom. Tuhan memberkati dalam napaki hari hidup di usia baru. Sampai kita jumpa lain waktu.